Saudara Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irfani menuduh Amerika Serikat melakukan agresi kriminal dan melanggar hukum internasional dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal itu disampaikan Amir Said Irfani dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu setempat. For the second time in the midst of the negotiation, the United States betrayed diplomacy and resorted to force and launched an attack against my country in blatant violation of Charter of the United Nations, presently interfering in Iran's internal affairs. They are even calling on the people to riot against their own government. Furthermore, the Islamic Republic of Iran has repeatedly affirmed its commitment to diplomacy and negotiation. However, it will never submit to pressure, coercion, or force. Diplomacy has rules and principles. It cannot coexist with aggression. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebensia, menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai pengkhianatan terhadap diplomasi. Ia menambahkan tindakan AS dan Israel berpotensi menimbulkan bencana baru di kawasan. Ia pun meminta komunitas internasional untuk meningkatkan upaya dalam mencari solusi diplomatik. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года. Лишь позавчера, 26 февраля, в Женеве состоялся очередной раунд американо-иранских контактов при содействии Омана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что была достигнута договоренность о продолжении диалога. Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk jadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah Republik Indonesia juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengutamakan dialog serta diplomasi. Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di unggahan X. Kemlu memandang peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak. Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. Tulis Kementerian Luar Negeri dalam unggahan di akun X. Menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator Iran dan Amerika Serikat, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai konflik di kawasan Timur Tengah selama ini sulit diselesaikan. Terlebih Amerika dinilai ingin membuat imperialisme baru. Tapi suasananya bukan suatu mudah, apalagi sudah diserang. Apalagi dua negara, 2 lawan 1. Jadi kemudian kalau perdamaian itu apa yang dapat diserahkan, win-win situasi, apa yang dapat ditawarkan. Ya, kalau perang begini dengan kekuatan militer yang begitu besar, maka tinggal satu, Iran menyerah atau tidak. Itu saja. Sudah sulit dan hanya suatu penyelesaian damai sudah sulit. Kita bahas lebih dalam konflik Iran dan Amerika Serikat yang saling serang hingga ke negara kawasan Semenanjung Arab, serta kesiapan Presiden Prabowo Subianto sebagai fasilitator dialog kedua negara. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolian Syah Semirat, dan juga dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam atau selamat sore waktu Teheran, Pak Roy. Selamat sore dari Iran. Iya, dan selamat malam juga Semoga untuk bisa dengar suara saya. Mbak Tia. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Roy dulu. Pak Roy, apakah serangan ke Teheran dan kota lainnya masih berlangsung saat ini? Kita juga ingin tahu kondisi terkini di sana bagaimana? Ya, memang tercatat sekitar mungkin 3 jam yang lalu
ada rangkaian serangan lagi, terutama yang ditujukan di Teheran, ya. Yang kami rasakan langsung paling tidak, karena KBRI ada di Teheran. Saya juga pantau di beberapa kota lain lewat jalur-jalur informal, tapi yang paling besar memang serangan di hari ini terjadi siang hari adalah di kota Teheran. Oke. Demikian. Ya, tentu saja kami juga ingin tahu, Pak Roy, kondisi terkini warga negara Indonesia di Iran pasca serangan AS dan Israel ini dan balasan rudal Iran. Apakah ada evakuasi atau langkah perlindungan tambahan yang sedang dilakukan oleh KBRI di Teheran, Pak Roy? Begini, mungkin saya harus tekankan dulu bahwa engagement ya, kami sebagai wakil pemerintah melalui KBRI ini dengan WNI itu tidak hanya terjadi selama 2 hari sejak terjadinya serangan kemarin, tapi sudah berlangsung lama dan terus kami intensifkan. Memang saya menggunakan berbagai cara, berhubung juga ada masalah dengan akses komunikasi, jadi kami coba untuk memaksimalkan berbagai cara platform komunikasi apapun, termasuk saya masih sempat menyelenggarakan town hall, virtual meeting tadi malam sekitar jam 9 malam waktu setempat untuk menjaring informasi dari para WNI mengenai status keamanan dan keselamatan mereka pada saat ini. Dan meskipun mungkin tidak semua hadir, tapi paling tidak saya mendapatkan informasi dari perwakilan WNI yang ada di kota-kota, dan itu mewakili besar jumlah keseluruhan WNI yang ada di sini. Dan alhamdulillah saya sampaikan bahwa mereka dalam keadaan baik, tidak ada keperluan mendesak yang terkait dengan ancaman yang dirasakan secara langsung terhadap keamanan dan keselamatan mereka atau keluarganya. Iya, ini tentu menjadi prioritas dan betul kami juga sangat mengapresiasi di dalam negeri kerja-kerja KBRI Teheran yang pasti sudah maksimal dan tidak sehari 2 hari karena sudah mengantisipasi sejak lama adanya potensi konflik ini ya Pak Roy. Lalu yang juga jadi bahasan malam hari ini yang pasti akan juga saya tanyakan, pembahasan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap jadi fasilitator Amerika Serikat Iran gitu. Sejauh ini bagaimana pembahasannya? Apakah juga Iran sudah merespon, Pak Roy? Mungkin ini ada policy kebijakan yang menjadi policy dari kantor pusat terkait dengan penyampaian message utama yang akan disampaikan terkait dengan kesediaan dari Bapak Presiden untuk hadir ke Teheran apabila diperlukan dan untuk memfasilitasi dialog untuk menciptakan atau membangun kembali situasi yang kondusif untuk perdamaian seperti yang disampaikan di Twitter atau X account-nya Kementerian Luar Negeri. Jadi saya masih standby dan mungkin secara lengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Oke, artinya sekarang masih menunggu respons begitu ya dari Iran, Pak Roy ya. Tapi sejauh ini niat baik ini tentu saja akan tersampaikan langsung nanti ke pemerintah Iran melalui juga perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Iran. Saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, sebenarnya kalau menurut perspektif Anda, akar penyebab eskalasi konflik ini pada serangan Juni 2025 hingga puncaknya Februari 2026, apakah ini murni soal program nuklir Iran atau ada faktor lain seperti misalnya perubahan politik di Amerika Serikat pasca Donald Trump berkuasa di Amerika Serikat? Dua-duanya, Mas. Saya pikir ini karena adanya deadlock ketika ada perundingan di Jenewa, Swiss ya. Itu kan pertama di Oman, kemudian tidak ketemu keduanya dalam perundingan tersebut, kemudian dilanjutkan di Jenewa, Swiss. Kita berharap ketika di Jenewa itu ada titik temu, tidak deadlock seperti di Oman, tapi ternyata titik temu itu tidak ditemukan, terutama dalam masalah pengayaan uranium. Yang pertama, yang kedua adalah kemampuan Iran dalam membuat rudal balistik. Saya melihat ini ada seperti provokasi dari pihak Israel. Ketika deadlock itu ditemukan, sebetulnya Amerika dan Iran bisa berlanjut perundingan itu, tapi ternyata Israel memprovokasi dan khawatir ketika
terutama dalam pembuatan rudal balistik itu ya, Ya. itu Iran satu-satunya ancaman di kawasan. Kalau tidak didahului menyerang oleh pihak Israel, maka Amerika terlihat lamban begitu ya, karena terus kan berunding begitu. Saya pikir kalau tidak ada provokasi, perundingan itu akan berlanjut dan akan ada titik temu, karena berbagai pihak sudah menyebutkan ke arah positif begitu ya. Tapi ketika serangan terjadi di Israel, Ya. keluar statement dari Donald Trump, akhirnya menjadi tension yang cukup panas di kawasan. Ya, ketika kemarin juga ya beberapa waktu yang lalu kita ketahui ada gejolak di internal negara Iran begitu ya, bagaimana aksi unjuk Ya. rasa besar-besaran yang terjadi di Iran ini juga menjadi contoh bahwa adanya provokasi di dalam negeri di Teheran sana, di Betul. Iran terutama ya. Dan kita Betul, dengar saya juga melihatnya ke arah sana. ya ada aksi-aksi gerilya dari agen Mossad sepertinya kalau yang dikatakan oleh sejumlah pihak. Kita juga lihat bagaimana ketersediaan atau maksud kami kesediaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin jadi fasilitator dialog. Ini juga sebenarnya langkah positif sebagai negara Muslim terbesar di Asia bahkan di dunia begitu ya. Ini bagaimana Anda melihat langkah ini di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, Mbak Tia? Ya, saya melihat agak berbeda dengan Pak Dubes, Pak Sumirat ini ya. Oke. Saya melihat bahwa langkah beliau dalam hal ini belum saatnya, karena posisi Iran juga sekarang dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, mereka juga membutuhkan untuk perubahan pemerintahan, apalagi ada statement dari Amerika Serikat akan membentuk pemerintahan Iran begitu ya, mengintervensi persoalan politik domestik Iran dan akan memberikan satu pemimpin ala Amerika. Ini nggak bisa. Jelas ini menyalahi international law begitu ya. Dan Iran saat ini sedang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem wilayat al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Ya. Nggak bisa, apalagi Reza Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Jadi tetap sistemnya adalah wilayat al-faqih. Jadi sistem politik tetap di tangan mullah, tidak akan tergantikan. Jadi mereka akan sibuk di situ dulu. Sebaiknya Pak Presiden, ya saya melihat menyarankan, merekomendasikan untuk stay, untuk tidak memberikan komen dulu, dan saya pikir itu akan lebih baik untuk persoalan politik domestik Iran. Baik, Pak Roy tadi di awal sinyal Bapak agak tersendat begitu, agak terputus-putus, mungkin sudah menjawab, tapi saya akan tanyakan kembali, mungkin tadi sudah dijawab, bisa dijelaskan kembali apakah ini sebenarnya sudah ada respons dari pemerintah Iran secara khusus terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia yang ingin menjadi fasilitator ini, Pak Roy? Begini, kami dalam hal ini KBRI merupakan implementator ya dari kebijakan polisi yang diambil di kantor pusat. Jadi kami pun masih standby masih standby posisi. Mendapatkan arahan lebih lanjut dari kantor pusat mengenai usulan presiden ini dan message utama yang perlu disampaikan secara resmi. Meskipun setahu saya bahkan pada saat bersama pada ini kami memberi sebuah telepon antara Bapak Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Iran, sehingga masih berproses lebih lanjut. Posisinya masih standby, tapi tadi kata Mbak Tia lebih baik hold dulu gitu ya, jangan bertindak terlebih dahulu sehingga penyelesaian internal negara Iran juga bisa dikembangkan terlebih dahulu, baru kita mengambil sikap. Nanti juga saya akan tanyakan soal itu responsnya untuk bersikap standby dulu begitu ya. Sebenarnya masih sejalan ya dengan posisi saat ini, masih standby, jadi tidak memberikan pernyataan dulu. Tapi akan saya tanyakan juga bagaimana jika nanti ke depannya Indonesia punya posisi sentral juga untuk menengahi konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, dan yang terlebih tadi ada Israel yang jadi bumbu konflik ini di tengah-tengah konflik Amerika Serikat dan Iran. Sesaat lagi kami akan bahas hal ini di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.